yang pertama adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang kita cintai, Rumah Demokrat di DPD Provinsi Aceh. Dan tak lupa juga salat salam marilah kita sebutkan dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dunia dengan kebodohan dan terlebih juga kepada sahabat sekalian. Penghormatan kami kepada sekjen Dewan Kehormatan Pak Wakil Ketua BPD OKK dan seluruh pengurus dari unsur DPD Provinsi yang sudah menerima kami dari Unit Desa begitu baik. Adapun Mas Sekjen, ada beberapa bulan yang lalu, sebenarnya bukan beberapa bulan, tapi sebelum pemilu kada ini sudah terjadi cekcok atau antara ketua DPD dengan pengurus-pengurus yang lain. Jadi saya sebagai Dewan Kehormatan Partai Demokrat Aceh Besar, mereka menyampaikan aspirasi mereka terhadap saya, dan saya juga menyatakan bahwa ini adalah harus dimusyawarah dan disepakati. Alhamdulillah dari pengurus DPD sampai DPRD sampai anak-anak mereka juga ada kesepakatan dan pemahaman yang hari ini mungkin tertuang dalam draft dan ini tidak percaya kepada pimpinan DPD Aceh. Ini bukan pemaksaan karena unsur pribadi atau karena hal lain. Salah satu mereka melakukan ini mungkin untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Jadi dalam hal ini kami datang dari perwakilan dan baik seluruh dari DPD maupun DPRD untuk menyerahkan dokumen ini pada hari ini kepada sekjen dan seluruh pengurus dari dan mungkin ada beberapa itu nanti terjadi. Menurut mereka juga ini sudah sangat jauh melanggar dengan yang kita dipakai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijalani saya katakan saya Ketua Demokrat Delegasi Jabatan Baru mewakili kawan-kawan ingin menyampaikan beberapa sikap mosi tak percaya kepada saudara pimpinan DPC Aceh Saudara Niam. Yang pertama, masalah dana transaksi tidak transparan. Yang kedua, selalu semua segala sesuatu yang mengambil keputusan tanpa musyawarah, lebih kepada sikap personal dalam menjalankan divisi. Jadi tanpa melibatkan ketua-ketua divisi dan pengurus divisi. Yang ketiga, dalam menjalankan sebagai ketua divisi, kita sudah beberapa 2 tahun tradisi-tradisi kita daripada ketua-ketua kita sebelum-sebelumnya, termasuk daripada Pak ini, itu sangat berhasil untuk memimpin
tanpa musyawarah, tanpa mufakat, dan itu langsung di stopkan semua. Dalam hal transparan untuk pengelolaan divisi pun tidak pernah rapat masalah pertanggungjawaban, karena termasuk semua dana dari dana divisi, dana Kesbangpol sama sekali tidak ada. Dalam mengurus partai pun ketua tidak dalam hal menjalankan partai Sorameang tidak berjalan dan tidak memakai jasa daripada sekretaris divisi Kubu Pelikaria ini, lebih kepada otoriter, lebih menampakkan sikap otoriternya. Banyak hal sebenarnya yang kita mau lapor, tapi kita sudah semua laporan di dokumen kita. Alhamdulillah kita jalan ke situ ingin untuk menyelamatkan divisi besar daripada sikap saudara-saudara yang sudah terlalu jauh menyimpang daripada hadiah yang kita. Nah, mungkin